Shalom semuanya. Halo. Kembali lagi di Story Simple Truth Of of Youth. Yes. Sebelumnya kami mau mengucapkan Happy New Year buat kalian. Sudah 2 minggu kita gak menemani kalian setiap Sabtu kalian. Jadi hari ini kita hadir kembali dengan satu wajah baru. Bintang tamu tahun baru, bintang tamunya baru. Iya, baru. Udah lama ya sebenarnya. Ya lama tapi baru muncul di story kali ini. Ya, Happy New Year buat kalian dan selamat nonton habis ini. Dan tak kira mati tadi. Dan kita mau kenalkan dulu, di sini ada siapa? Kita bintang tamu kita ada Koh Titus. Yeah. Halo semuanya. Halo. Selamat datang, selamat menikmati hidangan. Enggak ada hidangan. ini terang ya, kayak masa depan gitu. Amin. Haleluya. Dari awal sudah menjanjikan. Iya dong, anak Tuhan kan memang harus terang. Ya, jadi terang dan garam ya. Haleluya. Ya, Mari kita angkat kita pujian. mau mari kita angkat pujian. Kita hari ini mau bahas apa ya? Kak Semi. Kak Semi. Jadi seperti yang mungkin kalau yang belum tahu, jadi bulan Januari ini kita cukup sedih karena Koh Titus akan neng. mungkin sekitar nanti Januari pertengahan nanti Koh Titus akan pergi meninggalkan kita, tapi enggak Selamanya. enggak selamanya. Jadi itu cukup sedih dan mau ngapain itu, jadi mau sekolah pendeta ya. Iya, rencananya seperti itu. Dan hari ini kita mau belajar banyak dari Koh Titus buat satu yaitu panggilan Tuhan. Haleluya. Dan Haleluya, seperti yang kita tahu kalau jadi pendeta itu tidak gampang ya. Ya, Ternyata betul. butuh pengorbanan yang banyak, dan ya kita juga lihat banyak ada yang perintisan sampai tidak bisa makan juga. Yes. Tapi kok Koh Titus ini malah tertarik ke sana. Apakah itu namanya memang yang panggilan itu ya udah apa benar-benar kita pasrah apa gimana? Nah, ini langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Koh Titus. Atau mungkin diceritain dulu gimana. Oh iya benar. Gimana Gimana prosesnya kok Koh Titus awalnya? bisa ada panggilan buat pengen jadi sekolah pendeta? Ini berarti sambil bersaksi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ya, Sambil boleh. bersaksi, sambil cerita agak lama ini berarti. Ini nanti sampai jam 9 malam. Jadi gini ceritanya. Sebenarnya waktu saya itu didorong. Sebenarnya yang mendorong pertama itu papi mami saya. Papi mami saya itu mendorong itu saat saya sudah lewat SMA, sudah masuk ke perkuliahan. Perkuliahan itu lebih tepatnya pada saat habis magang. Jadi sudah jalan 2 tahun, hampir 3 tahunan itu. 2 tahun setengah magang. Nah, di situ sudah mulai ada dorongan. Sebenarnya dari SMA ada, cuma kan enggak seperti itu rasanya. Maksudnya nanti kamu bakalan omongannya sih agak ngefek-ngefek gitu. Nanti kamu bakalan ganti papi mami jadi hamba Tuhan dan kayak gitu. Saya nggak ada ketertarikan sama sekali, jujur, untuk jadi hamba Tuhan itu nggak ada ketertarikan itu. Dan mulai dari pada saat magang itu, pertengahan kuliah itu, nah papi mami itu sering nanya terus, gimana kamu sudah ada ngerasa belum untuk melayani? Dan jujur saya ini berdiri di mimbar model sekarang saat ini. Setelah zaman kuliah itu baru sekarang lagi. Dulu itu terakhir mimpin pujian, itu terakhir, dan itu pun Tahun berapa itu? 2000 Di bawah 2010. 2008 kalau nggak salah ya, 2008. Udah lama banget ya. 2008, dan itu selama kuliah saya mimpin pujian 2 kali. 2 kali saja. Dan itu dorongan yang terus diserukan sama papi mami, tapi memang saya nggak ada niatan sama sekali, nggak ada pikiran sama sekali, hati saya dan pikiran saya untuk melayani Tuhan. Dan yang ada di pikiran tuh saya cuma pingin nanti selesai kuliah bekerja seperti
Orang pada umumnya. Manusia pada umumnya. Dan singkat cerita ya, keluarga dari mami saya ikut juga termasuk om saya di Magelang yang kebetulan direktur di sekolah Alkitab ini Ngabla. Nah itu kalau nggak salah anaknya pernah melayani di sini ya, Yosafat ya, Natal Pemuda. Oh yang dari Magelang. Oh iya ya. Nah itu adik sepupu lah. Adik sepupu. Nah itu juga mungkin diminta tolong sama papi mami kalau bisa Titus bisa dihubungin, bisa ditanyakan mengenai ada nggak kira-kira ada niatan nggak untuk melayani Tuhan. Dan itu sama sekali saya belum, dan pun benar-benar sampai ini kejadian yang memang sudah final, dan itu yang menunjukkan saya memang benar-benar dipanggil Tuhan itu saat 2018, tapi itu saya masih berpikir itu kayaknya ini panggilan Tuhan bukannya, ini panggilan Tuhan apa bukan, mikirnya masih gitu. Itu sudah di Paran apa belum ya? Sudah. Soalnya 2015 kan nikah di sini. 2015 nih, 2018 itu ya ngerasa sih kayak ada dorongan saya memang harus mengiyakan apa yang papi mami tanya. Soalnya yang cukup anehnya biasanya tiap tahun tuh mesti ada pertanyaan gitu dari papi mami saya. Tapi di tahun 2017 itu setelah Natal, pokoknya habis euforia Natal, Januari, Februari, Maret sampai Agustus itu nggak ada pertanyaan itu. Setiap nelpon, setiap apa itu aneh banget. Biasanya kan setiap nelpon paling nggak ya seminggu 2 kali atau nanya atau sebulan sekali gitu masih ada pertanyaan, masih ada ngefek ke situ. Tapi nggak tahu pada saat itu hampir setahun papi mami saya nggak ada nanya sama sekali. Dan itu tepatnya 2018 bulan Oktober. Nah, itu masih di situ memang Tuhan nyatakan saya kayak memang Tuhan gerakan untuk lebih apa ya? Ya kalau biasanya kalau menurut saya kalau Tuhan pengen manggil itu dia mendorong kita pribadi untuk melayani dia lebih giat gitu loh, maksudnya lebih giat untuk melayani, lebih fokus gitu. Nah itu masih belum terlalu apa ya, saya ambil banget, jadi lewat lalu gitu aja. Nah dan kejadiannya 2019 bulan yang sama, bulan Oktober bulan Oktober juga ya, heran sih, dahsyat memang momennya pas juga Oktober ke Oktober setahun gitu. Memang Tuhan berbicaranya setahun, dan itu di sebelumnya sih memang sering muncul kerinduan saya memang untuk lebih giat lagi melayani, lebih fokus melayani. Dan sempat Tuhan tunjukkan dalam sebuah mimpi juga saya melayani jemaat gitu. Cuma kalau gerejanya sih kayak bukan gereja papi maminya saya di Kalimantan tuh, bukan. Tapi memang saya berdiri di situ menyampaikan firman itu. Dan setelah itu bulan yang sama, bulan Oktober itu 2019. Nah, di situ kejadiannya saya di kantor. Nah, saya berangkat pagi seperti biasa. Oh ya. Saya lupa. Ini kejadian yang membuat saya jadi semakin yakin kalau Tuhan itu benar-benar memang memanggil saya untuk melayani Dia. Jadi mulai dari 2018 Oktober tadi, panggilan pertama itu yang saya masih agak ragu itu, saya sudah dibuat tidak nyaman dalam lingkungan bekerja. Jadi hati sudah nggak nyaman, dalam bekerja itu sudah tidak nyaman. Cuma cara saya bekerja tetap profesional. Cuma apa yang harus saya kerjakan,
Jadi mimik wajah pun tetap normal pada umumnya lah. Tetap normal pada umumnya, terus ya gitu tetap seperti biasa aja saya jalani. Cuma di ini udah nggak nyaman. Jadi pingin bawaannya itu pingin deket aja sama Tuhan, itu melakukan hal yang lebih dominan ke Tuhan aja. Seperti itu dominannya. Hingga puncaknya bulan Oktober itu, terus saya memang pada saat itu langsung saya memutuskan ke diri saya mau resign dari pekerjaan, saya mau ambil untuk melayani Tuhan. Bulan Oktober itu saya kejadiannya di kantor lagi duduk seperti biasa, absen fingerprint masuk ke dalam ruangan. Soalnya kalau Surya Yuda itu kan saya kerja di Surya Yuda, kalau di kantornya itu biasanya dia kalau cuma saya aja yang ada ruangannya. Soalnya saya bagian IT-nya sana. Bagian IT-nya Surya Yuda. Jadi cuma Surya Yuda di bagian IT-nya aja yang ada ruangannya. Kalau yang lainnya tuh kayak ruangan terbuka los gitu loh. Nah, gitu. Jadi ya ada suatu keuntungannya juga sih, ada ruangan tersendiri gitu. Jadi kita mau ngapa-ngapain di dalam tuh bebas, free kan, bebas. Nah, itu pada saat itu habis absen fingerprint, ya udah saya masuk ke ruangan tersebut. Saya tiap pagi memang saya buka komputer, buka YouTube, muter-muter lagu rohani gitu aja sambil cari-cari beresin kerjaan. Tapi nggak tahu pada saat itu saya langsung pengen duduk nyanyi aja. Itu air mata itu udah nggak bisa dibendung, tiba-tiba netes aja. Saya udah nggak ikutin nyanyinya, saya udah langsung jatuh tertelungkup. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya saat ini juga saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Dan pada puncaknya akhirnya saya memutuskan resign itu bulan Februari kemarin saya memutuskan resign. Papi mami saya pun kaget karena saya nggak ngomong ke mereka, dan teman-teman kantor juga dadakan. Soalnya sebulan, memang syarat untuk resign dari perusahaan 1 bulan sebelumnya harus ngomong biar perusahaan menyiapkan penggantinya dulu. Nah itu, jadi perusahaan pun kaget. Biasanya kan kalau yang mau resign tuh jauh-jauh hari itu udah ngabarin lah. Maksudnya biar nggak kaget-kaget banget gitu loh. Walaupun memang 1 bulan tuh memang cukup buat mereka. Maksudnya buat mereka itu paling nggak terlalu kaget banget gitu. Nah itu akhirnya udah bulan Maret saya memutuskan resign. Akhirnya bulan Maret saya keluar. Dan rencananya masuk sekolah kita bulan kemarin itu September. Agustus harusnya berangkat, tapi karena pandemi Menteri Pendidikan mengubah rencananya untuk pendidikan bertatap muka akhirnya Januari ini. Ya gitu. Panjang ya? Panjang. Langsung tutup aja. Jangan. Berarti kalau menurut Koh Titus berarti panggilan Tuhan itu sebenarnya apa kok? Apakah panggilan Tuhan itu melulu tentang soal jadi pendeta, atau bisa jadi yang lain tapi itu panggilan Tuhan gitu? Oh enggak. Panggilan Tuhan kalau menurut saya itu, ini kita mengenal bahasa panggilan dulu ya. Kalau panggilan itu kalau menurut bahasa Indonesianya itu kan kayak model mengundang atau mengajak, lebih dominan seperti itu kan. Nah, jadi berarti kalau panggilan ini kalaupun memang dijawab, maksudnya direspon nih panggilan itu, berarti harus ada komunikasi antara 2 orang kan. Jadi nggak bisa searah kan. Nah jadi saya mengetahui kalau itu benar-benar panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu apa? Panggilan Tuhan itu adalah ketika kita merasakan dorongan yang bukan dari keinginan hati kita sendiri, tapi memang itu kayak ada kekuatan lain yang mungkin mendorong kita untuk lebih dekat dan lebih rindu lagi untuk berfokus hanya untuk melayani Tuhan. Kalau itu menurut saya seperti itu.
Berarti nggak melulu tentang jadi pendeta. Kalau jadi pendeta itu tergantung anunya ya. Kalau untuk melayani sih banyak wadah yang sudah disiapkan. Seumpama di gereja ini pun kita mau melayani Tuhan juga banyak. Seumpama kayak seumpama zaman-zaman dulu kayak di Alkitab pun melayani, ada yang Tuhan utus jadi nabi, jadi rasul. Jadi nggak melulu jadi pendeta. Kayak di gereja ini pun kita bisa melayani Tuhan. Seumpama di area gereja ya kita mungkin main musik, singers atau penerima tamu atau segala macam lah, membersihkan gereja. Ya sama aja sih menurut saya, nggak melulu jadi pendeta. Dan kenapa jadi pendeta? Kalau saya sih itu satu yang jadi alasan utama ya seperti Alkitab bilang lah, anak imam harus jadi imam. Dan itu awalnya saya belum fokus ke situ karena saya mikirnya fokusnya saya cuma pengen melayani Tuhan. Dan yang kedua kebetulan memang ada wadahnya yang sudah disiapkan, dan itu kebetulan dari orang tua saya sendiri. Nah itu jadi memang wadah itu memang sudah disiapkan, dan kebetulan juga saya anak tunggal. Jadi memang mau nggak mau saya harus terjun sebagai hamba Tuhan. Dan dari jauh-jauh hari juga sudah kebayang sih gimana nanti ke depannya. Yang gak usah jauh-jauh, kita lihat Oma Esther kan tentunya membawa umat-umat Tuhan di sini kan tentunya berbeda-beda karakter kan. Tentunya nggak mudah lah. Yes. Ya anggap aja Tuhan Yesus cuma 12 murid aja masih ada yang bandel-bandel gitu. Satu malah. Bahkan kalau aku bisa berpendapat itu ketika kita jadi gembala sama jadi kan kita tahu kalau artis tuh wah tekanannya banyak banget gitu. Malah lebih susah jadi gembala loh sebenarnya. Iya benar. Karena ya kalau artis mah dia hidupnya bisa ya ini aku, tapi kalau pendeta kan kita harus sesuai sama firman Tuhan, dan itu ndak bisa dilawan oleh siapa-siapa gitu, dan ndak semua orang itu bisa nerima gitu. Dan memang benar-benar harus bijak ya. Semua kita pun menghadapi masalah, ada perselisihan antara oknum satu dan oknum lainnya. Dan kita harus memang benar-benar berada di tengah. Nah, yang agak susah itu kalau pemikirannya kita berada di tengah, tapi ada yang berpikir dengan kita berdiri di tengah itu kita lagi membela salah satu. Dan kalau kita diam malah lebih disalahkan. Iya. Itu kadang ya lebih berarti benar ya pendapatku, memang jadi gembala itu lebih susah daripada jadi artis yang terkenal gitu. Wah. Tapi gini, satu yang saya tangkap dari tadi ceritanya Kotitus tuh, dari awal Kotitus terima satu dorongan di hati sampai akhirnya memutuskan buat oh ya aku akhirnya mau sekolah Alkitab dan lain-lain, itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya kok. Cukup lama. Dan kalau saya bilang yang orang tua benar-benar nge-push saya buat mendorong saya buat jadi hamba Tuhan itu ya mulai dari itu magang itu. Mulai magang itu. Jadi 2008 mau ke 2009 kayaknya. Dari 2008 ke 2019. Anggap 2009 lah. 2009 ke 2021. 20 lah, 20. Itu hampir ya 10 tahun lebih gitu 12 tahun. Dan saya percaya juga menjalaninya tuh juga banyak bergulat sama diri sendiri juga ya. Nah itu ya ini kalau zaman dulunya saya belum terlalu mikir masalah itu, ya jalani aja, egonya saya maunya seperti apa ya udah ngikut aja. Jadi belum jadi seperti Alkitab bilang aku bukanlah aku lagi tapi Kristus yang ada dalamku, bukan seperti itu. Kalau dulu itu masih egonya aja. Jadi belum Kristus belum di dalam saya sepenuhnya. Berarti ini cukup menjawab buat pertanyaan kalau misal
ragu, mulai apa ya, kayak ke distract sama pikiran kita, ego kita. Jadi satu yang meyakinkan kita buat terima panggilan itu adalah mendekat sama Tuhan, dan pastinya apa ya, kayak yakin Tuhan tuh gimana ya jelasin? Enggak ada jus ya. Tadi apa poinnya yang sebelum ini Kotitus? Yang mana? Jadi apa namanya, Kotitus tuh pertamanya egonya sendiri dan sebelum Yesus di dalamnya. Jadi ya kan ada ayat tuh, Yesus semakin bertambah, kita semakin aku semakin berkurang. Jadi mungkin poinnya itu ya yang tadi saya belum menjelaskan, itu kita harus menambah-nambahkan Yesus dalam diri kita, dan menambah-nambahkan Rohnya dalam diri kita. Tapi ada satu pertanyaan yang cukup besar nih, Ko. Wah, besar ya. Gini, apakah orang yang dia belum kalau di sini kan konteksnya pendeta, apakah orang yang nggak dipanggil jadi pendeta apakah jadi salah? Maksudnya dia kan seperti kita lihat beberapa jemaat, saya pun dan Semi, kita belum ada panggilan pengen jadi pendeta gitu. Apakah itu salah? Enggak juga sih ya. Enggak juga. Enggak pakai juga. Enggak salah, enggak ada yang salah. Karena ya memang kita ditugaskan Tuhan, yaitu seperti saya bilang tadi, masing-masing sudah ada tugasnya, sudah ada porsinya sendiri, sudah disiapkan. Gitu, dan seumpama kayak pas lagi kosong pemain piano nanti ada yang ngisi kan gitu kan. Nah, dan kebetulan memang wadahnya saya yang disiapkan Tuhan, dan itu wadahnya juga pas lagi bukan kosong sih ya, memang sudah disiapkan sebagai penerus dari orang tua saya gitu. Ya jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan panggilan masing-masing. Jadi repot kan kalau semua pendeta. Semua pendeta. Siapa jemaatnya? Ya berarti intinya Kotitus bilang kalau nggak semua kita itu memang dipanggil Tuhan buat jadi pendeta, tapi perlu satu yang harus sadar bahwa Kristus itu ada di tubuh kita ya. Walaupun kita nggak harus jadi pendeta, tapi kita harus percaya bahwa Kristus itu ada di tubuh kita. Jadi ya lakukan yang terbaik. Mungkin hal simpelnya gini, saya bersaksi dikit. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh saya punya satu teman yang saya juga sering kontak-kontakan sama teman itu, sering main juga. Dan satu malam tuh saya ada yang dorong di sini buat ngechat teman saya itu. Oh iya. Ya nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Ya habis itu saya chat. Dan nilah emang pas itu saya lupa masalahnya apa. Jadi emang teman saya itu sedang ada di satu masalah dan butuh pertolongan. Kebanan. Oh iya. Iya, kebanan, bener banget. Dan itu benar-benar masalah yang barusan gitu loh. Dan menurut saya itu juga satu bisa dikategorikan sebagai panggilan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Karena melayani pun selain di gereja ya, seumpama di rumah kita memperlakukan adik kita, kakak kita sebagaimana mestinya yang Tuhan sudah ajarkan lewat firman Tuhan, atau memperlakukan orang tua kita, yaitu seumpama kita ke orang tua, kasih orang tuamu dan peduli ke mereka, itu kan juga sudah termasuk melayani. Benar. Dan mengikuti ya ajaran sesungguhnya dari yang Tuhan ajarkan itu. Banyak sih. Mungkin panggilan itu ya kayak yang dialami Semi, jadi kayak kok teko-teko kok rasanya kok pengen gini ya, kok ada yang dorong gini ya, padahal kita nggak tahu dan pas itu. Nah, kalau Kotitus pernah ragu nggak sama panggilan itu? Itu keraguan saya yang 2018 itu benar-benar ragu. Saya itu takutnya, memang saya paling takut ini ya. Kenapa saya nggak mau ambil pilihan menjadi hamba Tuhan dulu itu? Ini yang muncul pikiran saya itu yang sudah mau menjelang skripsi. Pertanyaan yang berulang-ulang, setiap kali datang berulang-ulang seperti itu, kamu harus
jadi hamba Tuhan harus sekolah Alkitab, harus sekolah Alkitab. Yang muncul di pikiran saya itu cuma ini, kalau kita bekerja di perusahaan atau ya anggap di perusahaan ya, kita mengepalai sebuah perusahaan semua, kita mempunyai bawahan, kita salah ataupun kita nggak usah jadi kepala, kita karyawan biasa, kita salah, ya udah kita paling dipecat, ditegur atau dipecat. Nah, yang kita repotnya, yang saya takutkan, yang muncul terus di pikiran saya, itu kalau saya jadi hamba Tuhan, saya berbuat salah, bukan dipecat lagi, udah masuk di sono tuh, nggak bener. Nah itu yang pada saat 2018 itu saya masih ragu, wah ini mungkin kemauan saya, bukan 100% murni dari Tuhan. Saya nggak jadi saya cuek. Ya balik ke panggilan tadi ya, panggilan tuh kalau menurut saya sih yang anggap aja kayak panggilan telepon tuh ada 3, kita mau angkat atau tidak diangkat, atau handphone itu kita silent. Jadi respon kita kan kalau kita angkat berarti kita suka, kalau yang nggak diangkat kita nggak suka. Kalau yang di silent ini kita sudah tahu orang yang bakalan nelpon itu mau berbicara tentang apa, tapi kita memang menutup diri untuk menanggapinya. Jadi kita berada di 3 pilihan itu, dan kebetulan saat ini saya memilih mengangkat teleponnya. Tepuk tangan semuanya. Kalau Kotitus ini kan berarti Kotitus sudah ambil keputusan buat mau sesuai panggilan Tuhan gitu. Ya. Terus kira-kira kalau Kotitus yang udah pasti itu nggak luput dari yang namanya pengorbanan. Yes. Semuanya banyak yang dikorbankan. Nah, kalau Kotitus yang dikorbankan apa aja itu, yang dikorbankan apa aja itu, yang walaupun tahu korbannya banyak pasti saya jamin pasti pergumulan sendiri itu, tapi yang tetap bikin Kotitus itu dulu pernah sempat ragu selain tadi yang dibilang. Iya. Kan juga pengorbanan itu. Itu pengorbanannya itu apa gitu kira-kira? Kalau pengorbanan tapi semuanya nggak ada yang bisa dibanding sama pengorbanan Tuhan ya. Betul. Makanya yang sedangkan yang Tuhan aja dia ada yang harus dikorbankan, apalagi kita yang cuma butiran debu. Nah, itu kalau pengorbanan saya sih yang pasti kalau seumpama dalam kehidupan sehari-hari ya soal finansial. Saya otomatis kan keluar dari perusahaan, otomatis ya income pun berhenti, di saat memang ya itulah memang pilihan kamu, memang pilihannya kemana, dan memang sangat berat, apalagi saya sudah berkeluarga kan. Iya. Dan di lingkungan pertemanan ya biasa kalau kita anak Tuhan, kalau sudah mulai agak nyinggung ke firman itu yang sebelah sudah agak sensi, kayak digelitik-gelitik itu jadinya agak ngilang beberapa gitu. Tapi ya puji Tuhan sih, dan yang membuat saya lega pun ada beberapa teman juga yang dari seberang pun meresponnya ada yang positif juga. Ya saya suka juga sih, maksudnya ibaratnya walaupun di sisi lain saya mungkin agak terluka ya melihat pertemanan, mungkin juga mereka agak ada yang hilang, tapi Tuhan mengobatinya dengan yang lainnya gitu. Caranya Kotitus biar kalau bahasa istilahnya tuh ikhlas gitu, gimana kok itu biar buat nggak ragu lagi, tapi ya udah Tuhan sudah ya udah gitu, gimana caranya? Kalau Ikhlas sih ya sudah pasti kita nggak ada kekuatan lain, kekuatan kita ya cuma ke Tuhan. Kita kalau mau ngandalin kekuatan kita seikhlas-ikhlas pun kita masih ada kayak model apa ya, masih kayak ada goresan. Baratnya Tuhan itu amplasnya jadi mulus lagi gitu. Nah, jadi kalau cuma ikhlas biasa tidak memuluskan kembali, tidak membentuk seperti semula lagi. Tapi kalau Yesus memang memulihkan keadaan menjadi ya mungkin
mungkin lebih indah lah. Yes. Iya. Pasti ya itu pasti jadi lebih indah. Dan ini ya dari hal-hal tadi yang mungkin pengorbanan, mungkin dari itu memutuskan buat angkat atau kita matiin atau udah dibiarin aja. Itu menurut kau itu sendiri hal terberat yang satu langkah terberat yang harus diambil tuh apa sampai kita memutuskan itu? Satu langkah terberat ya. Ini maksudnya gimana nih? Satu langkah terberat sampai akhirnya kita bisa ambil panggilan itu. Oh. Langkah terberatnya itu pengorbanan. Lebih ke pengorbanannya. Ya, pengorbanannya sih lebih ke kalau saya sih apa ya? Menyingkirkan pikiran-pikiran yang udah mulai kayak menentang, ibaratnya saya sudah yakin dengan ketetapan itu. Iya. Dan bisikan ya biasalah, namanya kita di dunia pasti berdampingan dengan hal-hal duniawi yang pasti ya pingin membuat kita mendorong untuk menggeser dari haluan yang sebenarnya. Nah, itu kan ya banyak terjadi ya, nggak heran kayak model sekelas Adam dan Hawa, manusia pertama pun dalam kondisi mereka masih dibungkus dengan kemuliaan, tiba-tiba kan gara-gara lingkungan sekitarnya jadi saya pengorbanannya ya disitulah letak agak memang takutnya ada pikiran-pikiran lagi yang agak menggeser atau melemahkan saya untuk mengambil itu. Dan akhirnya diri sendiri yang malah jadi lawannya tuh kadang diri sendiri. Ya itu memang harus berkelahi sama diri sendiri. Maksudnya keegoisan. Ya jujur aja ya, memang saya orangnya agak dulunya keras dan egois ya, namanya mungkin anak tunggal ya. Nah itu. Dan manusia tuh kan sebenarnya diberi kehendak bebas ya, bisa kayak tadi ya, bisa tutup telepon atau ya 3 pilihan tadi. Apa yang terjadi kalau kita mau kita tutup teleponnya? Kalau kita tutup, oh maksudnya dimatiin? Dimatiin. Atau enggak diangkat ya? Iya, enggak jawab panggilan itu. Enggak jawab panggilan, ya udah berarti kita memang udah stop merespon apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi selama Tuhan masih apa ya? Sebenarnya Tuhan tuh tahu, dan kehidupan kita itu sudah dalam rencananya Dia. Ya kalaupun memang kita sudah dipilih Dia, walaupun kita tutup berulang-ulang kali, kalau memang kita dipilih Dia suatu saat pasti ketarik. Nah ini ya perjalanan hidup saya, kalau bersaksi dikit ya, saya itu memang anak hamba Tuhan, tapi kehidupan saya itu memang jauh dari Tuhan. Itu puncak awal-awal kenakalan saya itu mulai dari SMP kelas 3. Wah itu udah mulai kenal cewek itu. SMP kelas 3 sampai kuliah. Dan saya itu ibaratnya memang sudah jauh dari Tuhan. Sangat-sangat jauh, dan kejadiannya itu 2009 tuh saya hampir nggak ada lah. Nah, itu gara-gara kenakalan saya juga. Itu terlibat dengan obat-obat gitulah, obat-obat keras gitu. Dan anehnya saya berjanji di situ, karena saya mikir saya nggak bakal melihat matahari besok pagi karena dalam kondisi overdosis itu kalau nggak salah. Dan saya berjanji sih, saya nggak taunya mulut saya kok berani berjanji kalau saya besok hidup saya mau totalitas melayani Tuhan, tapi saya nggak berani menyampaikan saya mau jadi pendeta. Masih ada aja anunya, mau ngelesnya di situ, pingin ngelesnya. Dan rupanya memang mulai saat itu tuh memang apa ya, malah kayak jadi ini ya, kayak jadi nasar malah buat saya, soalnya memang
mulai sejak itu sih keadaan saya itu memang kayak ada yang kurang gitu loh. Belum nerima kelegaan yang seperti sebelumnya. Saya belum ngerasa lega ngejalanin hari-hari itu. Dan yang kondisi pada saat kerja itu yang memang total memang ngerasa saya itu sudah nggak nyaman di area-area sekitar saya dalam bekerja itu. Nah, seperti itu. Itu kejadian yang seperti itu yang membuat saya memang jauh dari Tuhan dan gak pingin melayani Tuhan. Ya namanya kita memang sudah dirancangkan, memang Tuhan sudah merancangkan kita, ya udah kita nggak bisa mengelak sama sekali. Berarti sama aja kita gak bisa lari kayak Yunus yang mau lari dari panggilan Tuhan buat Niniwe. Betul. Tapi akhirnya juga ya harus ke Niniwe, malah caranya lebih kejam itu masuk perut ikan. Perut ikan. Untung aku nggak telan ikan. Ya, berarti dari kesimpulan pembicaraan sore hari ini bahwa panggilan itu perlu adanya respon ya berarti ya. Respon benar. Ada dua arah gitu. Kita ya dua arah walaupun panggilan itu bisa nggak dijawab, tapi panggilan itu bisa diangkat teleponnya atau di reject atau di silent gitu. Dan itu perlu adanya dua orang gitu. Dan komunikasi dua arah. Iya, dua arah gitu. Kemudian kalau panggilan itu nggak melulu tentang jadi pendeta ya berarti ya. Panggilan itu juga bisa melayani Tuhan di musik, bisa bahkan di sosial pun bisa, itu merupakan panggilan Tuhan. Mungkin dia mungkin yang ini ya ada suatu kelompok yang pecinta binatang itu di YouTube yang beberapa hari lalu saya lihat, itu juga bisa merupakan panggilan Tuhan karena dia Tuhan taruh di situ buat melindungi binatang gitu-gitu. Itu pun juga bisa dibilang panggilan Tuhan, benar nggak? Iya, karena binatang pun kan Tuhan ciptakan. Iya. Ya untuk mendampingi manusia ya. Jadi segala sesuatu yang berdampingan dengan manusia ya harus kita perlakukan ya seperti Tuhan memperlakukan kita. Ya. Jadi semuanya itu kembali buat kemuliaan Tuhan juga ya. Betul sekali. Ya. Dari Kotitus ada yang mau ditambahin ini buat teman-teman kita yang nonton pada pagi hari dan sore dan siang dan malam karena kita bisa tonton setiap saat. Kalau saya sih mau menambahkan di Injil Lukas ya kalau nggak salah ya. Di Lukas berarti? Lukas. Mungkin bisa ditayangkan ayatnya. Lukas berapa? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, itu kan cerita tentang seorang anak. Ya mungkin di luar sana banyak yang nggak mau masih menyerahkan diri, ya terlibat dalam pelayanan. Nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan kita menjalani kehidupan sehari-hari biasa saja. Mungkin baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada gangguan apapun. Tapi alangkah baiknya, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita bukan begitu saja, bukan yang masanya kayak saya pun tidak percaya dengan adanya kebetulan. Kebetulan. Jadi memang Tuhan itu sudah rancangkan, memang sesuai deh rancangannya. Jadi kita memang kalau saudara-saudara yang mungkin masih jauh dari Tuhan ya, ini mungkin ayatnya cocok ya tentang di Lukas berapa itu? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini tentang anak yang perumpamaan anak yang hilang. Seorang ayah memiliki dua anak, si bungsu dan si sulung. Itu. Nah, itu akhirnya si bungsunya malah menggunakan meminta ibaratnya kalau kayak kita warisan. Minta warisan. Akhirnya dia menggunakannya dengan cara yang salah. Ya mungkin di luar sana masih banyak yang kita masih menikmati hal-hal duniawi. Dan seperti si bungsu ini pun dia
pada saat menggunakannya itu dia sudah tidak berpikir lagi mengenai keluarganya, orang tuanya yang memberikan dia waris tadi. Dan akhirnya pada suatu titik terjadi sesuatu kelaparan kan di daerah itu. Dan akhirnya dia ya ibaratnya kan uang pun habis semua ya. Habis sampai dia pun nggak bisa makan. Mau makan makanan babi aja makanan babi aja dia nggak bisa. Akhirnya dia pulang karena mikir upahan dari ayahnya aja bisa makan lebih dari dia gitu loh. Akhirnya dia pulang disambut dengan orang tuanya dan orang tuanya pun menyambut welcome seperti tidak terjadi masalah. Nah itu terjadi. Kalau kita pikirkan Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak. Kalaupun memang saudara tidak merasakan apa-apa, masih enjoy aja dengan di luar sana. Maksudnya di sini saya tidak mengajak saudara-saudara semua untuk menjadi hamba Tuhan, tidak. Tapi kita marilah terlibat karena kehidupan kita semuanya karena kemurahan Tuhan. Betul. Kita bernapas pun satu tarikan napas itu semua atas izin Tuhan. Tuhan cabut satu tarikan napas sudah nggak bisa bernapas lagi. Otomatis beli oksigen cadangan. Nah, begitupun jari-jari kita pun dikendalikan oleh otak kita dan itu pun atas pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas diri kita. Oleh sebab itu ya kalau kita semakin dekat ke Tuhan, semakin kita pingin rindu untuk melayani Tuhan, hal-hal sekecil itu pun kita pasti mampu syukuri. Dan kita pasti akan lebih dekat dan otomatis kalau kita lebih melekat kepada Tuhan, hal-hal duniawi pasti ya mental lah gitu, mental. Ya jadi nggak selamanya panggilan itu tentang jadi hamba Tuhan, pendeta. Tapi yang perlu kita sadari bahwa kita harus dekat sama Tuhan, apapun profesi kita, apapun posisi kita saat ini, kita harus dekat sama Tuhan dan sadar bahwa di dalam diri kita itu ada Kristus. Dan itulah yang membawa kita buat tetap on track sama jalannya Tuhan gitu ya. Nah, terima kasih Kotitus buat pembicaraan hari ini. Terima kasih. Luar biasa. Oh, silang. Ya, semoga sukses ya buat. Besok. Terima kasih doa. Ini kebetulan satu angkatan bareng Edo, cuma Edo beda sekolah. Edo berangkat besok tanggal 6 kayaknya. Oke. Ya udah kita mau sama-sama berdoa juga buat mungkin rekan-rekan kita, kakak-kakak kita yang sudah dapat panggilan Tuhan buat sekolah di Alkitab, di sekolah Alkitab buat bisa dihamba Tuhan. Mari kita berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia supaya mereka tetap tujuannya satu buat Tuhan gitu ya. Dan kita akhiri story pada sore hari ini dan ada pengumuman yang cukup penting buat story. Kenapa? Karena kita mau story akan berubah jam tayang. Jam tayangnya tetap, cuma kita mau tayang setiap 2 minggu sekali sehingga teman-teman bisa cek terus di YouTube GPDI Siloh Parakan. Jangan lupa diklik tombol subscribe yang ada di bawah ini warna merah. Ya. Ya. Jadi kita nanti akan bahas banyak lebih lagi tentang panggilan Tuhan, tentang hal-hal yang lainnya. Dan yang pasti menarik buat teman-teman dengarkan gitu. Dan terima kasih buat waktunya yang sudah mendengarkan podcast ini. Kiranya Tuhan selalu beserta dan memberkati. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya 2 minggu lagi ya. Di hari Sabtu jam 12 siang. Sampai ketemu waktu selanjutnya. God bless. Tuhan memberkati.